Selamat pagi, shalom anak-anak terkasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat belajar kan? Pada pembelajaran hari ini kita masih belajar tema 5, memasuki subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran 1 dan 2. Simak baik-baik video penjelasan hari ini ya. Nah anak-anak, setiap makhluk hidup pasti memiliki kebergantungan terhadap makhluk hidup yang lain. Contohnya, manusia memerlukan tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Selain itu, makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Nah, sekarang coba kalian amati hewan-hewan yang ada pada gambar tersebut. Ada gambar orangutan, komodo, anoa, harimau, dan badak berjumlah 1. Nah, hewan-hewan tersebut merupakan beberapa hewan langka yang ada di Indonesia. Apa kalian tahu mengapa hewan-hewan tersebut menjadi langka ya? Selain karena mengalami perburuan liar, ternyata salah satu hal yang menyebabkan hewan-hewan menjadi langka adalah karena berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Nah, apabila hal tersebut berlangsung lama dan terus-menerus, maka populasi salah satu hewan dalam rantai makanan tersebut pasti akan berkurang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan yang ada di dalam ekosistem? Selanjutnya, kita akan bersama-sama belajar tentang pengertian dari rantai makanan. Rantai makanan merupakan perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan gambar rantai makanan berikut ini. Nah, dalam gambar rantai makanan berikut ini diketahui bahwa tanaman padi akan dimakan oleh tikus. Selanjutnya, hewan tikus akan dimakan oleh ular. Kemudian, ular akan dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang akan mati. Bangkai dari burung elang ini akan membusuk dan diuraikan oleh makhluk hidup pengurai yang di sini dilakukan oleh jamur. Kemudian hasil pembusukannya akan menyatu dengan tanah membentuk humus yang digunakan untuk kesuburan tanaman. Nah, proses rantai makanan ini akan terjadi begitu seterusnya dari waktu ke waktu. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki peran masing-masing. Peran dari makhluk hidup itu diantaranya sebagai produsen. Dalam rantai makanan, produsen diperankan oleh tumbuhan hijau karena tumbuhan hijau dapat memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Yang kedua, sebagai konsumen. Di dalam rantai makanan, konsumen terbagi menjadi beberapa macam, yaitu konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan konsumen tingkat 4. Biasanya di dalam rantai makanan ini paling banyak konsumennya hanya sampai konsumen tingkat 4. Kalau lebih dari konsumen tingkat 4 itu tidak ada. Yang ketiga adalah pengurai atau dekomposer.
Pengurai ini bertugas untuk menguraikan organisme yang telah mati. Nah, yang bertugas sebagai pengurai adalah jamur dan bakteri. Hewan-hewan yang telah mati akan diuraikan sehingga hewan-hewan tersebut akan bercampur dengan tanah dan membentuk humus. Humus ini diperlukan oleh tanaman untuk menjaga kesuburan dari tanaman itu sendiri. Nah, untuk lebih memahami peran makhluk hidup dalam rantai makanan, kalian bisa mengamati rantai makanan berikut. Dalam rantai makanan ini, tumbuhan padi kita sebut sebagai produsen, karena tumbuhan padi termasuk tumbuhan hijau yang dapat melakukan fotosintesis. Selanjutnya, tikus merupakan konsumen tingkat 1. Karena konsumen tingkat 1 memakan produsen, maka konsumen tingkat 1 tergolong ke dalam hewan herbivora. Selanjutnya, tikus atau konsumen 1 ini akan dimakan oleh hewan ular. Maka ular kita sebut sebagai konsumen tingkat 2. Nah, karena si ular ini tadi memakan tikus, maka ular atau konsumen tingkat 2 ini tergolong ke dalam hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Selanjutnya, ular dimakan oleh elang. Maka burung elang disebut sebagai konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 tergolong ke dalam hewan karnivora juga karena memakan konsumen tingkat 2 yang merupakan ular. Nah, selanjutnya apabila konsumen tingkat 3 ini mati dan menjadi bangkai, akan diuraikan oleh jamur yang kita sebut sebagai pengurai. Dalam rantai makanan ini, konsumen 3 kita sebut juga sebagai konsumen puncak. Mengapa konsumen 3 disebut sebagai konsumen puncak? Karena konsumen tingkat 3 tidak dapat dimakan lagi oleh hewan lainnya. Nah, dari gambar rantai makanan ini kita ketahui bahwa konsumennya hanya sampai konsumen tingkat 3 saja. Nah, setiap tingkatan dari rantai makanan dalam suatu ekosistem ini disebut tingkat trofik dan digambarkan dalam sebuah piramida seperti yang ada pada video ini. Dalam piramida tingkatan trofik ini, bagian paling bawah disebut tingkat trofik 1 diisi oleh produsen. Sehingga dalam rantai makanan sebelumnya, tingkat trofik 1 ini merupakan tanaman padi. Di atasnya adalah tingkat trofik 2 yang ditempati oleh konsumen tingkat 1 atau disebut konsumen primer. Dalam rantai makan sebelumnya, tingkat trofik 2 ditempati oleh tikus. Di atasnya lagi merupakan tingkat trofik 3 yang ditempati oleh konsumen 2 atau konsumen sekunder. Dalam rantai makanan sebelumnya, tingkat trofik 3 ditempati oleh ular. Sedangkan yang paling atas merupakan tingkat trofik 4 yang ditempati oleh konsumen 3 atau konsumen tersier yang ditempati oleh burung elang. Semakin ke atas, piramidanya semakin mengecil yang menandakan bahwa jumlah tingkat trofik tertinggi semakin sedikit. Nah, anak-anak, demikian video pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Selamat pagi, shalom.